Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamul muslimin yang Allah muliakan, waliul imam, staf, amir markas, para asatid. Secara khusus saya sangat bergembira hari ini karena mahasiswa yang cukup banyak. Selamat datang mahasiswa muslimin muslimat. Semoga Anda semuanya mendapatkan kemudahan, kelancaran, kekuatan dan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Secara khusus saya juga sampaikan pada Dr. Mirjali Mken. Beliau ini adalah alumni Al-Fatah tahun 1998. Nah, beliau ini juga adalah salah satu yang menginspirasi saya secara pribadi dan juga hafal Al-Quran berkaitan dengan masalah fisik, yang memang itu juga salah satu entry point di dalam kita mempengaruhi emosi masyarakat untuk mau memilih, untuk mau datang ke tempat itu di dalam bidang fisik ya. Oleh karenanya nih beliau alhamdulillah salah satu daripada sekian banyak muhsinin yang telah mendukung dan mensponsori terlaksananya pembangunan kita, khususnya renovasi kantor Hifdzul Quran yang nanti mahasiswa tidak boleh dilewatkan, harus mampir ke situ. Nah, insya Allah nanti ada rasa, insya Allah tidak hanya kebanggaan, tapi juga bagaimana dapat mensosialisasikan, dapat meratakan pada saudara-saudara kita yang ada di tempat masing-masing untuk bersama-sama dengan kita semua dan juga mungkin masyarakat umum. Kita ini sekolah tidak ansi, hanya ikhwan, maksudnya di dalam jamaah. Tapi ini sekolah ini untuk umum, terbuka untuk semua. Kita menganut asas rahmatan lil alamin. Oleh karenanya supaya kita insya Allah pendidikan kita juga seperti pada umumnya, siapa saja yang berminat. Oleh karenanya nanti saya juga akan mengharapkan partisipasi aktif dari mahasiswa yang juga merangkap sebagai keamiran ya, yang dapat mempengaruhi keumatan atau umat yang ada di tempatnya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya ini saya tidak terlalu banyak prolog tentang hal ini karena memang materi saya adalah adaptasi perubahan sistem kurikulum model MBK yang sekarang ini sedang gencarnya, sedang trendy. Karena memang evaluasi pendidikan Indonesia ini dianggap gagal, dianggap tidak memberikan solusi efektif berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kita ini masih adopsi, untuk bikin jembatan saja itu adopsi itu ahlinya. Jadi kontrak ahli datangkan ke sini bayarnya besar. Kita ini 250 juta. Tetapi di bidang pendidikan ini masih dianggap nol, walaupun kemarin secara terbuka mengumumkan UI, UGM, ITB itu masuk ranking dunia, tetapi dalam konteks ini tidak memberikan solusi. Oleh karena MBKM ini merupakan salah satu terobosan yang digagas oleh Menteri Makarim ya, Nadiem Makarim. Beliau mencoba mengusulkan ide, walaupun ini kesatuan guru besar yang dipelopori, yang dimotori oleh kampus UGM ini mempertanyakan seperti apa konsepnya gitu ya. Tapi paling tidak ada hal-hal yang memang mungkin sudah bisa secara rasional diaplikasikan, ada yang memang perlu ada penyesuaian dengan perilaku budaya kita Indonesia. Karena ini MBKM ini itu ansi budaya barat yang memang kerjanya itu cepat, kerjanya itu on time gitu. Nah, sementara Indonesia ini menurut penelitian itu orang paling terlambat. Jalannya aja dihitung dia.
Kalau orang udah kemana ini 1 menit bisa, kalau di barat itu bisa 100 langkah, Indonesia 2 langkah 1 menit. Jadi kayak Putri Solo gitu ya. Putri Solo tuh. Jadi Putri Solo sebenarnya bagus, cuma ini jadi kambing hitam nih. Sorry ya. Dalam hal konteks ini ya gitu ya. Jadi kalau maksudnya Putri Solo adalah lemah lembut, tepo seliro gitu ya kan. Itu yang dimaksud Putri Solo. Ya, lemah artinya memperhatikan masalah etika gitu maksudnya. Oke, jadi saya sebenarnya acaknya ini karena nih berdasarkan penelaahan yang saya tahu, dalil-dalil Al-Quran khususnya, ini minimal saya menemukan 3 secara langsung berkaitan dengan masalah perubahan. Pertama surat Al-Alaq yang kita sudah hafal itu. Cuman kita maknanya itu seperti apa, ini yang memang sangat kita ini tertutup. Al-Alaq itu adalah sebenarnya merupakan peradaban itu di situ. Bagaimana Arab itu dulu yang begitu jahil, bodoh. Prostitusi menjadi kebiasaan hari-hari. Miras, minum-minuman keras merupakan ciri khas, kalau enggak dianggap banci gitu ya. Maling atau namanya korupsi itu menjadi tradisi pada masa itu di kalangan bangsa Quraisy. Pokoknya moralnya itu sangat rendah. Nah, makanya dengan singkat Al-Quran turun melalui salah satu surat Iqra, itu perubahan total, drastis menjadi manusia pilihan. Ini Iqra. Oleh karenanya tolong nanti mahasiswa, jadi tidak hanya sekedar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam konteks lafdiyah kita pahami, tapi kontekstual. Apa makna di balik itu? Iqra itu adalah membaca, itu kunci dari segala pengetahuan. Orang bisa pintar, orang bisa canggih, orang bisa dihormati karena membaca. Dia dengan membaca bisa dapat S1, dia dengan membaca dia bisa dapat S2, dia dengan membaca dia bisa dapat S3, dia dengan membaca bisa jadi wali imam misalkan. Dengan membaca bisa jadi gubernur. Kenapa? Pengetahuan yang dia miliki melalui apa? Membaca. Dan membaca ini ada korelasi, istilahnya itu seperti 2 sisi mata uang. Membaca, menulis. Kan di sini jelas ayat ini. Wa 'allama allazi 'allama bil qalam. Jadi qalam itu maksudnya menulis. Menulis membaca merupakan satu kesatuan yang padu, yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya membaca dan menulis ini adalah salah satu poin kalau mau berubah, membaca. Kalau mau kita berubah. Nah, perubahan itu terus terang para ikhwan, perubahan itu adalah sesuatu, istilah itu sunatullah, itu perubahan itu. Tidak ada sesuatu yang tetap, mesti berubah. Dunia ini berubah. Kita aja ini dari kecil, dari besar kan, berubah nggak? Berubah. Pengetahuan juga sama tuh, berubah. Nah, perubahan ini karena pada hakikatnya di latar belakang atau dimotivasi oleh adanya satu keinginan itu biasanya. Itu perubahan itu. Adanya rasa ingin lebih baik dari sebelumnya seperti apa yang diharapkan. Itu namanya perubahan. Nah, karena sekarang para mahasiswa ini ya, ini ada di sini, tolong motivasinya harus diluruskan. Untuk apa? Mau apa? Di supaya Al-Quran ini belajar. Gitu. Jadi ada motivasi, ada stimulus yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu, sehingga dia melakukannya akan penuh dengan sungguh-sungguh, dengan semangat gitu loh. Kenapa? Karena ada motif, ada rangsangan yang mendorong dia untuk ke situ. Oleh karenanya jadi nanti para mahasiswa ini diharapkan dapat melakukan hal yang seperti ini supaya nanti tadi kalau ini sebenarnya tidak boleh berdoa putus di jalan, jangan, pokoknya harus tuntas. Ya, cuman jangan sampai tuh putus di tengah jalan karena masalah-masalah yang tidak prinsip ya. Oleh karenanya masalah goal itu, masalah capaian yang ingin dicapai ini harus betul-betul mengkristal dalam benak kita yang kemudian dilahirkan dalam tindakan ya. Oke. Baik, jadi saya ingin selanjutnya bicara nih masalah perubahan ini. Ini perubahan tuh ada dulu yang namanya baby boomer.
Baby boomer itu terjadi setelah Perang Dunia II, di mana kondisi ekonomi dunia saat itu di bawah 0%. Amerika dengan sekutunya mengeluarkan biaya membiayai itu peperangan Perang Dunia. Jerman dengan sekutunya juga sama membiayai peperangan begitu rupa. Habis itu persiapan, sehingga pada pasca perang ini selesai, banyak bayi-bayi meninggal seperti bom gitu. Makanya disebut baby boomer. Itu masa. Jadi masa ini antara 1946 sampai 64 itu disebut apa namanya? Perubahan generasi gitu ya. Nah, yang kedua, ini generasi X itu ya. Nanti ada generasi Y, ada generasi Z itu. Ini harus kita tahu, itu pola pikir memang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan generasi baby boomer dengan generasi X. Generasi X juga tidak bisa kita samakan dengan generasi Y. Demikian pula selanjutnya generasi Z hari ini adalah generasi Z yang memang mereka sudah kenal banyak tentang internet, tentang dunia maya, tentang medsos. Pokoknya dia itu udah ngelotok. Inilah generasi Z. Oleh karenanya pendekatan yang kita pakai itu tidak bisa sama. Tidak bisa disamakan cara pendekatan di dalam pemberian mungkin pendidikan dan sebagainya terhadap generasi-generasi itu tadi, ya. Oleh karenanya saya ingin langsung saja. Sekarang adanya generasi-generasi itu melahirkan sebuah pola pikir yang disebut dengan revolusi. Yang disebut dengan era revolusi industri. Ada yang era revolusi industri 4.1, yang kedua 4.2, 4.3, dan yang terakhir 1.0. Jadi ini kembali. Jadi sekarang generasi keempat itu adalah 4.0. Jadi 4.0 gitu ya. Kalau saya 1.0, 2.0, 3.0, nah itu. Nah ini sekarang 4.0. Ini di sini ini lebih canggih kita. Dihadapkan dengan masalah teknologi canggih. Kalau 4.3 itu berkaitan dengan masalah lokomotif, masalah komputerisasi. Jadi orang dulu itu tidak lagi kayak petani gitu ya kan, atau tidak lagi produksi yang sifatnya kasar, masih menggunakan tenaga orang banyak gitu ya. Nah, pada saat ini sudah menjadi komputerisasi. Jadi semua ada bank data ya, kemudian artificial dan sebuahnya. Itu mulai muncul pada masa 4.3, di mana lokomotif ini masalah mobil, masalah macam-macam gitu ya kan, berkaitan dengan lokomotif, termasuk ini tank baja tuh banyak diciptakan hari itu, yang kemudian digunakan untuk membunuh manusia. Kenapa? Dengan mudah mereka dengan keilmuan yang dia miliki ciptakanlah sebuah tank baja ya kan, untuk apa? Untuk disuplai kepada negara-negara yang sedang krisis, yang sedang bertikai, yang sedang bergolak. Nah, yang kedua adalah komputerisasi. Jadi data-data itu semakin cepat ya, semakin efektif, semakin cepat, dan hasilnya beda ketika masa atau era agriculture, era pertanian. Jadi ini percepatan, mobilisasi, efektivitas, efisiensi, dan pencapaian ini luar biasa. Nah sekarang ada lagi lebih canggih, 4.0. Jadi dia memadukan teknologi canggih tadi, lokomotif dan komputer, dengan informasi dan komunikasi. Satu contoh misalkan ini ada yang namanya pesawat drone ya. Drone itu adalah pesawat tanpa awak, tapi dia bisa digunakan sesuai dengan keinginan daripada pemilik pesawat itu. Bisa untuk hiburan, rekreasi,
Tapi bisa untuk masalah-masalah yang sifatnya rahasia, seperti intelijen, seperti angkatan atau sebuah negara. Itu alat ini dikendalikan dari tempat yang jauh menggunakan remote control. Itu mungkin bisa di Cina, ya ada taruh di sini. Jadi dia di sana akan bisa mendeteksi itu keadaan Indonesia menggunakan alat ini. Ini kecanggihan teknologi hari ini. Kita menghadapi itu seperti itu. Jadi jangan sampai tidur. Bagaimana Islam maju kalau ininya kita tidak paham. Ini setiap hari kita ini diawasi, dikontrol tuh sama orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Oleh karena ini, mereka ini akan membuat ini alasan sih untuk rekreasi, untuk hobi-hobi saja. Tapi ternyata ini kayak kemarin Menhankam itu, Prabowo menyampaikan, kita ini bukan perang dengan fisik, tapi perang dengan teknologi. Drone itu yang dia maksud. Kenapa? Bisa menyimpan data, merekam data, di mana ditempatkan benda ini untuk kepentingan tertentu gitu. Jadi ini sangat canggih. Kalau misalkan dibom itu datanya sudah ngalir ke sana. Mungkin bendanya hancur karena dibom barangkali karena ketahuan gitu ya. Tapi data sudah ngalir ke sana, sudah terdeteksi, sudah terekam. Itulah kecanggihan hari ini dunia. Oleh karenanya ini, memang Prabowo saja bilang kita bisa mengatasi itu semua hanya melalui kampus, melalui pendidikan memang. Jadi sekarang konsentrasi pada pendidikan, bagaimana pendidikan menjadi idola, menjadi prioritas. Karena memang sekarang dunia ini dunia intelektual, dunia komunikasi, dunia modernisasi, dunia teknologi. Karena itu harus kita imbangin. Makanya saya ingin para ikhwan ini yang kemudian secara face to face tempo hari saya sampaikan, ini hanya sekadar kulitnya, tapi ini yang dimaksudkan saya. Bagaimana kita menghadapi mereka ini yang begitu rupa, begitu gencar mengontrol kemampuan kita masing-masing, kompetisi masing-masing katakanlah negara ya kita tentunya itu untuk bisa mereka kendalikan tentunya. Kendalikan kalau sudah, karena ada istilah the power is information is power. Jadi siapa kuasai informasi maka dia mendapatkan kemenangan minimal 85%. Kemenangan sudah di kantong. Oleh karenanya komunikasi ini sangat penting. Informasi ini sangat penting, teknologi ini sangat penting. Kita tidak boleh jurusan ini yang sekarang saya sangat tidak sependapat dengan para ikhwan. Kalau yang namanya sekolah ilmu Al-Qur'an dan tafsir seolah-olah itu hanya untuk bagaimana bisa ceramah gitu. Hanya untuk bisa baca Quran, baca kitab. Saya tidak. Itu Al-Qur'an, itu Al-Hadis, tafsir. Itu adalah sumber ilmu yang bisa apa saja kita gunakan, tergantung kemauan kita. Bisa menjadi ahli ekonomi, bisa jadi ahli pertanian, perikanan. Itu bisa dari tafsir itulah, dari Al-Qur'an itulah, dari tafsir itu yang kemudian dijabarkan bagaimana kontekstualitasnya dengan hari ini. Ini sebenarnya jadi nanti jangan sampai ada kalau sekolah jurusan atau prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir itu seolah-olah tidak bisa berkiprah di pasar, tidak bisa berkiprah di kantor, tidak bisa jadi gubernur. Boleh jadi gubernur kalau menurut saya, selama dia itu menurut Quran Sunnah. Boleh jadi presiden, siapa bilang tidak boleh? Itu kan masalah duniawi. Bagaimana, yang penting bagaimana hal itu menjadi maslahat buat Islam dan muslimin. Ya, pada Rasul juga ada. Jadi orang negarawan ya tetap oleh Rasul dibiarkan, tidak kemudian diturunkan kerajaannya. Raja Najasyi itu kan tetap aja beliau taslim, tapi kerajaan tetap menjadi raja. Artinya di situ boleh kalau menurut saya. Ya mohon nanti. Nah yang selanjutnya, kaitan dengan ini maka ini negara kita ini melalui menteri melakukan satu upaya bagaimana bisa mengakomodasi, menciptakan SDM unggul yang bisa nanti mengakomodasi, bisa merespon dan bisa menjawab mengaplikasikan apa yang sekarang ini terjadi dalam konteks keindonesiaan. Ya. Nah, karenanya ini ada secara teknis ini sebenarnya teknis. Ini jadi memang di dalam konteks MBKM ini
Jadi universitas diberikan kebijakan penuh untuk menentukan model pendidikan apa dan model apa yang ingin dicapai lulusannya itu. Misalkan lulusan, kalau misalkan ini sekolah tinggi ilmu Al-Quran, pengen lulusannya itu bisa menjadi apoteker gitu ya, itu bisa begitu, bisa ya jadi apoteker gitu ya. Ya kan saudara ini nggak relevan kan? Atau bisa jadi seorang pengusaha, itu bisa. Ini jurusan kita seolah-olah kan agama. Ini kan adanya kebijakan ini, itu bisa. Jadi universitas bisa melakukan ini dengan apa? Dengan cara kerjasama bidang-bidang yang diperlukan. Misalkan nih kalau suku Al-Quran bidang ini, nanti kerjasama kalau apoteker ya dengan universitas atau dengan perguruan tinggi yang memang jurusannya membuka apoteker gitu loh. Nah sistem kerjanya, sistem kuliahnya bisa 1 semester, bisa 2 semester. 1 semester itu dinilai 20 SKS. Kalau 2 semester dinilai 40 SKS. Jadi dari suku Al-Quran ini nanti ya, dari bapak-bapak ini ingin saya jadi ekonom misalkan, kita akan bekerja sama dengan sekolah yang memang membuka jurusan ekonomi, kerjasama dia di sana. Atau jadi industri ya kan, jadi kita kirimkan nih mahasiswa ke tempat industri tadi untuk belajar di sana, mengetahui bagaimana cara bikin mobil misalkan, cara bikin HP misalkan gitu. Jadi kita kerjasama itu nanti. Inilah yang dimaksudkan merdeka. Jadi boleh menentukan lulusannya ini mau jadi apa. Nah ini sangat terbuka. Dan sekarang mungkin sekarang ini sudah semakin ke sini. Kalau kemarin kan ada resistensi ini apa gagasan Pak Menteri ini ya, dari para profesor itu yang saya pernah ikut juga bicara dengan kalangan profesor ini. Itu mempertanyakan masalah karena memang sudah nyaman, zona aman yang selama ini begini gitu ya kan, linear itu begitu, linearitas gitu ya kan. Jadi sebenarnya pemasungan sebenarnya kalau dengan yang sekarang Nadiem ini dilihat, itu dengan linearitas orang hanya bisanya baca Quran saja, maksudnya tajwid gitu. Tidak mau yang lainnya. Lah memang Islam begitu. Muslim kan di mana-mana, seperti kata Rasul itu kan seperti pohon korma, bermanfaat gitu loh, memberikan manfaat itu yang paling utama. Nah kalau dia hanya linearitas di situ saja, jelas ini akan terbatasi, akan menjadi manusia tertinggal oleh roda kehidupan, roda kemajuan zaman. Nah ini tergilas, dia terpinggirkan, termarginalisasikan itu. Ya, oleh karenanya Sufa Al-Quran ingin bagaimana saya secara pribadi selama saya masih ada, insya Allah saya akan coba bersama-sama dengan para ikhwan untuk mencari yang terbaik bagaimana ini supaya ini lebih baik ke depan sebagai wajah daripada khilafah yang kita imani, sebagai wajah daripada al-jamaah. Jangan sampai jamaah itu hanya diketahuinya infak misalkan yang paling terkenal itu. Ya walaupun itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif, ya, tapi itu mah masalah pribadi kan. Diharuskan setiap orang, harus tidak secara vulgar. Yang ini bagaimana itu bisa mindsetnya itu ada satu perubahan signifikan untuk kemajuan Islam dan Muslimin. Ini saya lihat itu sangat saya iri dengan itu NU sekarang buka lagi. Dulu kan disebut kalau nggak salah santri abangan tuh kalau nggak salah NU ya, kalau nggak salah itu ya. Kalau yang priayi itu mungkin yang Muhammadiyah barangkali. Sekarang NU tuh tidak lagi di situ, tidak lagi menggeluti, mengkhususkan diri pada pesantren. Dia buka universitas, dia buka perguruan tinggi. Saya termasuk adalah alumni NU. Sekarang dia buka Uniswa namanya. Ya, jadi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Unisia namanya. Unisia itu sekarang yang baru tuh. Itu para dosennya luar dan dalam negeri. Serta siapa? Profesor semua coba. Itu mereka itu yang secara dalil ya mungkin kan mesti kita inilah. Tapi faktanya mereka lebih tinggi, lebih jauh. Muhammadiyah juga sama, memang sejak awal Muhammadiyah ini bergerak di bidang pendidikan. Bahkan sekarang rumah sakit itu setelah adanya pendidikan ini, perguruan tinggi yang dibangun oleh Muhammadiyah,
berikutnya adalah what next? Rumah sakit. Jadi kita tidak dibalik-balik. Rumah sakit, pendidikan dulu, baru ada rumah sakit, baru ada ekonomi, baru dan lain sebagainya. Pendidikan. Jepang majunya itu karena pendidikan. Malaysia dulu maju, sekarang aja ambruk, ya. Itu pendidikan. Tenaganya dari Indonesia itu, ya. Sekarang aja di ambruk nih, Malaysia nih. Malah mau mencontek bagaimana Indonesia bisa mengatasi COVID, kok cepat benar kena gitu, turun. Nah, ini Perdana Menteri yang barunya tuh. Nah, ini. Oleh karena pendidikan ini menjadi prioritas, skala prioritas. Makanya kata ayat itu, ayat surat Mujadalah pertama, bahwa orang beriman dan berilmu itu dinaikkan tingkat derajatnya. Beberapa derajat, bukan hanya satu saja. Beberapa derajat. Kalau Anda beriman, tidak berilmu mungkin satu, tapi kalau Anda beriman dan berilmu, itu derajatnya berlipat-lipat kali. Oleh karenanya harus berilmu. Orang beriman itu harus berilmu. Ya, berilmu yang memang diperlukan oleh Islam dan muslimin. Yang kedua, ya ini surat yang memang populer. Surat Ar-Ra'd, ayat 11. Jadi memang perubahan adalah satu keniscayaan. Seorang psikolog bilang, tidak ada di dunia ini yang tidak berubah. Kalaupun ada, tidak berubah, ya perubahan itu sendiri, ya gitu. Jadi semuanya ada perubahan. Makanya kita ya ingin bagaimana melakukan satu perubahan dengan niat ada keinginan untuk lebih baik dari sebelumnya seperti yang diharapkan. Itulah yang namanya perubahan. Oleh karena itu saya ingin tekankan di sini untuk masalah MBKM ini adalah salah satu teknis saja nanti yang nanti kalau para ikhwan ini masih kebagian waktu ya kan, mudah-mudahan mau nggak kebagian apa cukup selesai 4 tahun nggak ada itu. Mudah-mudahan kebagian ya, biar nanti naib Ciamis misalkan, dia sebagai naib tapi dia sekarang pengusaha, lulusan dari mana? Dari sekolah tinggi Sufa Al-Quran. Kok bisa? Karena itu tadi kita ada merger, kita ada link, ada kerjasama. Memang tidak bisa hidup ini tanpa kerjasama, harus kerjasama. Saling membutuhkan, saling memberikan, saling membantu, saling melengkapi. Itu makanya ta'aruf itu maksudnya ya itu barangkali ya kan. Nah oleh karenanya nanti insyaallah para ikhwan yang sekarang sekolah ini juga nih teman-teman adik-adik ya, jangan Anda punya pikiran kalau ini nanti sekolah di sini di sekolah tinggi Al-Quran ya paling nanti suruh doa di masjid, suruh jadi khutbah, khotib, suruh jadi mimpin amir majelis taklim misalkan. Ya itu sih bagus-bagus ya. Cuman ini mindset ini kadang-kadang itu menjatuhkan itu nilai Al-Qur'an itu. Ya, Al-Qur'an tidak hanya di situ. Di situ dan terus berkembang gitu maksudnya ya. Oleh karenanya jadi jangan sampai mulai hari ini tidak ada sekolah tinggi punya persepsi seperti yang selama ini dipersepsikan. Sekolah tinggi ya'lu wala yu'la alai, sebagaimana itu Islam. Kenapa? Karena yang diangkat adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber perubahan, sumber kebaikan, sumber kesuksesan, dan sumber kedamaian dunia. Barangkali ini saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.